Ada beberapa orang yang bertanya ke saya tentang bagaimana caranya dropship di TikTok. Apakah bisa ataupun tidak? Kalau misalkan bisa, kenapa sedikit sekali yang membahas ilmu tersebut? Berbeda dengan pembahasan dropship di Marketplace, banyak sumbernya, mau itu di YouTube ataupun di Google. Nah, video ini semoga bisa menjawab rasa penasaran teman-teman. Jadi, tanpa banyak basa-basi di awal, kita langsung saja mulai bahas. Nah, sebelum dibahas, ada 3 poin yang ingin saya sampaikan di video kali ini. 3 poin ini dasar dan pasti teman-teman tahu. Yang pertama, saya ingin bahas pola kerja dropship di TikTok itu seperti apa. Yang kedua, apa kelebihannya. Dan yang ketiga, apa kekurangannya. Cuman itu saja teman-teman ya. Namun ini bisa menjadi wawasan buat teman-teman. Dan sebelum saya bahas ke inti videonya, teman-teman itu harus tahu dulu bagaimana caranya penjual bisa menghasilkan uang dari TikTok. Sebetulnya TikTok itu bukan full marketplace ya, tapi social e-commerce. Jelas beda cara kerjanya ataupun skemanya. Nah, hal yang harus teman-teman ketahui di sini adalah treatment untuk mendapatkan traffic di TikTok. Soalnya beda kalau misalkan kita mendatangkan traffic dari TikTok dengan marketplace. Marketplace kita cuma upload produk, terus optimasi judul ataupun optimasi deskripsi, setelah itu upload dan iklan. Nanti bakalan dapat traffic. Syukur-syukur kalau misalkan pas upload itu udah bisa dapat traffic. Kalau di TikTok mungkin terbilang ribet ya buat yang baru. Salah satu keribetannya, yang pertama teman-teman itu harus bikin komisi. Nah ini mau wajib ataupun enggak terserah ya. Komisi untuk apa? Untuk afiliator nantinya. Nantinya produk teman-teman akan dipromosikan oleh afiliator. Afiliator di TikTok dengan marketplace pasti beda. Kalau misalkan afiliator di TikTok dia bikin video, kalau misalkan di marketplace dia nge-sell produk doang. Sampai sini paham ya? Terus yang kedua, teman-teman itu harus bikin video. Setelah bikin video, teman-teman itu harus live streaming. Setelah live streaming, teman-teman itu langsung iklan. Nah, biasanya winningnya itu di iklan, teman-teman ya. Nah, pada intinya TikTok ini mengajarkan kita bukan cuma duduk mikirin produk aja, tapi harus benar-benar full kreatif, bikin konten semenarik mungkin agar bisa mendapatkan traffic, mau itu dari video ataupun dari live streaming. Sampai sini jelas teman-teman ya, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan traffic. Cuma dua yang banyak sekali digunakan, yaitu buat video dan live streaming aja. Nah, selanjutnya di sini kita bahas masalah pola dropship di TikTok itu seperti apa. Polanya sebetulnya hampir sama seperti kita dropship di marketplace teman-teman ya. Mulai dari cari dulu produknya, kita mikirin dulu ataupun kita riset dulu produk apa yang ingin kita jual di TikTok. Selanjutnya di sini kita ini cari supplier teman-teman ya. Cari supplier, setelah itu kita langsung tentukan harga ataupun negosiasi dulu dengan supplier. Kalau misalkan produk supplier itu akan kita jual di TikTok. Nah, kalau misalkan negosiasinya itu udah fix, maka kita bisa langsung upload. Dan di sini teman-teman itu selanjutnya harus memikirkan dulu berapa harga yang tepat untuk produk yang ingin kita jual di TikTok. Dan jangan lupa untuk menghitung secara keseluruhan ya, mau itu biaya adminnya ataupun kurangannya. Seperti teman-teman itu ingin menghitung dari mulai operasionalnya, kuota, WP, dan yang lainnya. Nah, itu bisa ya disesuaikan. Nah, selanjutnya di sini teman-teman kalau misalkan udah upload produk, langsung buat video. Bedanya, kalau misalkan kita di marketplace itu cuma upload produk aja kan. Upload produk, ada penjualan, tinggal konfirmasi. Nah, ini agak sedikit ribet sih. Kita harus bikin video dulu di TikTok ya. Kita bikin video, kalau misalkan FYP nanti bakalan banyak pembeli. Tapi agak sedikit sulit sih kalau misalkan produk affiliate itu bisa FYP ya. Kebanyakan yang video-video yang random itu bisa FYP teman-teman ya. Nah, setelah itu yang mungkin bakalan ribet nantinya pas konfirmasi pesanan. Di TikTok itu resinya itu udah cashless teman-teman ya, nggak ada yang manual. Dan di TikTok juga untuk jasa kirimnya hanya ada dua, yaitu JNE dan JNT saja. Nah, kalau misalkan teman-teman mau pakai cara satu ataupun cara dua untuk konfirmasi pesanan, itu bisa. Cara pertama, teman-teman itu bisa menggunakan gudang pihak ketiga ya. Salah satunya mungkin kredibel, itu bisa digunakan. Yang dimana skemanya itu kayak gini. Ketika pembeli beli barang, setelah dia itu beli barang, nanti produknya itu kita kirim ke kredibel, dan kredibel nanti akan kirim langsung barang itu ke pembeli. Nah, itu mungkin agak sedikit lumayan lama teman-teman ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai cara kedua, cara keduanya hampir sama ya seperti zaman dulu gitu kan. Kita tinggal konfirmasi aja ke suppliernya. Konfirmasi kalau misalkan ada pesanan. Biasanya itu pakai WA teman-teman ya. Kita konfirmasi dulu nih, ada pesanan, kirim filenya, setelah itu nanti di print sama suppliernya. Kalau misalkan dari statusnya itu terkirim, maka produknya sudah dikirimkan. Kalau misalkan belum, nanti di situ teman-teman itu harus konfirmasi lagi ke suppliernya untuk mengingatkan kalau produk teman-teman itu belum dikirimkan. Seperti itu sih, nggak ada jauh bedanya ya untuk dropship di TikTok. Dan kalau misalkan teman-teman udah kepikiran ya bisa aja gitu kan, langsung eksekusi ataupun langsung coba dropship di TikTok. Namun kita harus tahu dulu nih kelebihan dan kekurangan dropship di TikTok itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu masalah kekurangan di TikTok teman-teman ya. Kekurangan di TikTok itu sebetulnya banyak ya, tapi saya akan bahas yang lebih intinya saja biar teman-teman bisa memperbaiki ataupun revisi nantinya ya. Nah, yang pertama ini ngomongin masalah traffic. Ini yang paling sensitif sih ya.
Yang dimana kalau misalkan kita mendatangkan traffic banyak, maka untuk cara mendapatkan penjualan itu sangatlah mudah. Ya, itu yang saya tahu. Tapi kalau misalkan kita sulit mendatangkan traffic, yang pastinya toko kita ini sepi. Traffic di TikTok itu menurut saya emang sensitif. Sensitifnya kalau misalkan stok produk teman-teman itu selalu kosong. Kalau misalkan stok kosong, maka teman-teman ketika live itu bakalan sulit ya untuk bisa dapat penonton banyak gitu kan. Rata-ratanya itu mentok 200 sampai 300 yang saya tahu teman-teman ya. Terus kalau misalkan kita bikin videonya itu selang-seling gitu kan, nggak bikin video terus besoknya bikin, besoknya lagi nggak bikin. Nah itu bakalan rusak ke view teman-teman ya, ataupun ke data algoritmanya. Ya mungkin bisa dibilang algoritma teman-teman ya. Tapi yang jelas di TikTok itu harus konsisten. Nah itu yang pertama. Nah yang kedua di sini teman-teman itu pengirimannya jangan sampai telat. Usahakan untuk produknya sudah dikirim ya, minimal 2 hari gitu kan, udah dijemput oleh kurir ataupun udah dipegang sama jasa kurirnya teman-teman ya. Nah setelah itu nanti akan dikirimkan kan. Kalau misalkan udah dikirimkan, nanti barang itu akan langsung sampai. Minimal 7 hari itu udah nyampe di calon pembeli. Jadi jangan sampai produknya itu baru 4 hari dikirimkan ke jasa pengiriman. Nah itu bakalan kena poin penalti. Nah poin penaltinya itu ada di bagian TikTok Shop Sales Center. Bisa teman-teman cek di paling bawah biasanya ya, ada di situ. Terus selanjutnya ngomongin masalah modal nih ya, ini modal paling penting teman-teman ya. Di TikTok itu modalnya itu harus benar-benar 2 kali lipat sih sebetulnya ya. Soalnya untuk penarikannya itu agak sedikit lumayan lama teman-teman ya. Ya hampir 1 mingguan yang saya sering alami gitu kan. Tapi setiap penjual juga beda-beda ya untuk penarikannya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya itu tergantung dari pembelinya ya, ngeklik konfirmasi pesanan. Nah, selain itu juga banyak isu kalau misalkan penarikan itu nggak bisa katanya ya, nggak bisa dicairkan. Dan banyak sekali akun yang dinonaktifkan. Rata-rata faktornya itu karena fake order. Ya, biasanya itu karena fake order. Jadi jangan sampai teman-teman itu fake order di TikTok. Dan jangan sampai ulasannya itu banyak yang negatif. Ini yang paling parah biasanya ya. Kalau misalkan ulasan kita ini negatif, biasanya itu kita mendapatkan poin yang dimana poin itu akan mempengaruhi akun jual kita. Akun jual akan dinonaktifkan dan kita tidak bisa ngapa-ngapain dari situ. Nah, itu ruginya teman-teman ya. Nah, untuk menghindari kekurangan tersebut yang saya sampaikan tadi, usahakan cari supplier yang benar-benar loyal ke kita teman-teman ya sebagai dropship. Bagusnya kita itu cari supplier itu yang dekat gitu kan, yang satu kota teman-teman ya. Jadi enak untuk konfirmasinya. Kalau misalkan jauh kan sulit teman-teman ya. Nah, itu ya untuk kekurangannya. Nah, kita ngomongin masalah kelebihannya ataupun keuntungannya. Yang pertama, ini profitnya masih besar. Saya pernah ngejual produk yang profitnya itu nyampe 50 ribuan. Itu lumayan teman-teman ya. Satu produk terjual 50 ribu profitnya. Bersih. Udah terhitung dengan biaya admin. Terus yang kedua di sini adalah biaya adminnya itu kecil teman-teman ya. Masih 3%. Kalau misalkan kita lihat marketplace udah lumayan segunung teman-teman ya biaya adminnya. Nah ini enak nih kalau misalkan teman-teman mau jualan dropship di TikTok. Karena biaya adminnya itu masih sedikit. Dan yang ketiga di sini marketnya itu masih luas ya, ataupun cuannya itu lebih besar gitu kan. Banyak cara lah. Pokoknya ketika bikin toko itu bisa langsung dapat penjualan. Yang pertama itu konsisten aja di video dan live streaming. Nah jadi untuk keuntungannya 3 poin saja dulu teman-teman ya. Nanti pas teman-teman praktek di lapangan akan mendapatkan kelebihan yang lebih dari yang saya sampaikan tadi. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Secara garis besarnya nih, ataupun secara kesimpulan dari video awal sampai akhir pembahasan tentang dropship. Dropship di TikTok itu memang bisa, tapi kurang rekomendasi kalau misalkan teman-teman menemukan supplier yang kurang loyal ke kita sebagai dropship. Pengaruhnya itu banyak teman-teman ya. Yang pertama itu bakalan ya kayak tadi ya, itu akunnya dinonaktifkan ataupun tidak bisa dicairkan uangnya. Nah, jadi kuncinya di sini adalah carilah supplier yang benar-benar loyal ke kita sendiri sebagai dropship. Itu mungkin semoga bermanfaat video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.